Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang mu'rab dan mabni. Dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan mu'rab dan mabni. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan mu'rab itu sendiri? Nah, di sini kami meletakkan sebuah kaidah tentang mu'rab. Kurang lebihnya mu'rab itu adalah perubahan harokat pada akhir kalimat sesuai dengan jumlahnya. Apakah itu majrur karena ada huruf jar sebelumnya, apakah dia fa'il karena dia menjadi kalimat setelah fi'il. Yang kedua ada mabni. Mabni. Apa yang disebut dengan mabni? Nah, mabni itu adalah kalimat yang harokat akhirnya tetap, artinya tidak berubah-ubah seperti halnya kalimat mu'rab. Jadi kalau mabni itu kebalikan daripada mu'rab. Kalau mu'rab akhir kalimatnya, harokat akhir kalimatnya bisa berubah-ubah, sedangkan mabni tidak bisa berubah-ubah. Di sini kami akan mencontohkan di antara contoh mu'rab dan contoh mabni. Kita ambil contoh kalimat isim, yaitu al-ustadu. Al-ustadu adalah kalimat isim karena, ingat, ciri-cirinya adalah al. Ada huruf al sebelumnya, maka itu adalah isim. Nah, kalimat al-ustadu, kalimat isim al-ustadu ini adalah kalimat mu'rab. Apa sebabnya? Karena kalimat al-ustadu itu bisa berubah-ubah. Bisa al-ustadu, bisa al-ustadza, bisa al-ustadi. Disesuaikan dengan sebelumnya. Apakah dia menjadi fa'il sebagai subjek? Apakah dia menjadi majrur karena sebelumnya ada huruf jar? Gitu. Nah, di sini kita ambil contoh ja'a al-ustadu. Ja'a al-ustadu. Datang. Siapa yang datang? Al-ustadu, seorang ustad. Nah, kalimat al-ustadu itu adalah kedudukannya sebagai fa'il atau sebagai subjek daripada kalimat fi'il, kata kerja ja'a yang artinya datang. Datang siapa? Al-ustadu, ustad. Maka kalimat al-ustadu dibaca dhammah al-ustadu karena menjadi fa'il. Fa'il. Yang kedua, kita buat contoh kalimat al-ustadu dari jumlah a'ta al-mudiru al-ustada hadiyatan. Pimpinan yayasan a'ta memberikan al-ustada kepada ustad. Hadiyatan, sebuah hadiah. Perhatikan kalimat al-ustada di situ, di contoh yang kedua. Al-ustada itu dibaca fathah karena dia menjadi maf'ul bih atau objek. Pokoknya setiap maf'ul bih atau objek itu dibaca nasab atau mansub, cirinya adalah dengan fathah. A'ta al-mudiru al-ustadza. Nah, kalimat al-ustad berubah-ubah tuh. Yang tadinya jadi fa'il, al-ustadu, kedudukan maf'ul bih jadi al-ustadza. Al-ustadu, al-ustadza itu mu'rab. Contoh yang ketiga. Tahaddasa al-mudiru ilal ustadi. Pimpinan yayasan berbincang-bincang ilal ustadi. Ila, ingat huruf jar ya. Huruf jar yang maknanya ke atau kepada. Al-ustad adalah kalimat isim yang didahului oleh kalimat huruf jar, ila, yang nantinya al-ustad yang sebelumnya huruf jar itu. Nah, dalam kalimat al-ustad yang sebelumnya ada huruf jar, ila, maka al-ustad dibaca jar.
ilal ustadzi, jadi majrur. Setelah itu kita buat contoh mabni. Ingat, mabni adalah kalimat isim yang tidak bisa berubah-ubah harokatnya. Kita ambil contoh hadza. Hadza adalah kalimat isim. Tapi kalimat isimnya adalah kalimat isim isyarah yang punya makna ini. Atau isim isyarah itu adalah isim yang bermakna petunjuk, hadza, ini. Seperti hadza, dzalika, hadhihi itu. Jaa hadza at-tilmidu. Jaa hadza at-tilmidu. Maka dalam contoh ini hadza itu termasuk fa'il atau subjek. Ingat bahwa subjek itu atau fa'il itu dibaca domah atau rofa. Hadza. Namun di sini tidak menggunakan domah, tapi menggunakan alif. Nah, maka mabni, dia tidak bisa berubah-ubah. Tapi tetap dalam keadaan rofa karena dia menjadi fa'il. Yang kedua, kita ambil contoh a'ta al-mudiru hadza tilmidza jaizatan. Seorang pimpinan yayasan memberikan pada murid ini jaizatan, sebuah hadiah. Hadza di sini, ya, hadza di sini letaknya menjadi objek. Seorang pimpinan yayasan memberikan. Kepada siapa memberikannya? Hadza tilmid. Objeknya adalah kepada seorang murid. Maka hadza isim isyarah ini kedudukannya sebagai maf'ul bih yang harusnya dibaca nasab tapi tidak dibaca fathah. Mabni, ingatkan, mabni. Yang ketiga, salama. Salama ad-dhaifu ala hadzal jalisi. Seorang tamu, ad-dhaif, salama ad-dhaifu, memberikan salam. Siapa memberikan salam? Ad-dhaifu, seorang tamu, ala hadzal jalisi, pada kumpulan ini. Nah, hadza sebelumnya ada huruf jar yang seharusnya dikasrohkan dong atau dijarkan dong, tapi ternyata tidak dikasrohkan. Kenapa? Karena mabni.